Sekalian, bicara soal penulisan apapun ya, mau menulis esai, mau menulis makalah, mau menulis artikel ilmiah atau karya jurnalistik atau hal-hal yang lain, itu tentu saja berangkat dari topik dulu, dari suatu hal, fenomena yang mau teman-teman tulis itu sebenarnya apa. Kalau di dalam perkuliahan, biasanya ketika teman-teman dapat tugas menulis makalah, kemudian dapat tugas menulis yang lain begitu ya untuk dipresentasikan, biasanya temanya sudah ditentukan, topiknya sudah ditentukan berdasarkan dengan rancangan perkuliahan semester seperti itu. Sehingga teman-teman tinggal mencari informasi yang sesuai dengan itu. Contoh, misalnya tentang fikih ibadah. Oh, bab pertama adalah bab tentang sholat gitu ya. Maka teman-teman tinggal mencari referensi-referensi tentang sholat, baca. Oh, ternyata sholat itu ada yang wajib, maaf, ada yang sunnah gitu kan ya. Kemudian yang wajib itu seperti apa, yang sunnah syaratnya seperti apa, dan seterusnya. Maka itu tinggal dijabarkan saja. Istilahnya teman-teman menjadi corong yang mengalirkan pengetahuan ya dari satu referensi menjadi bentuk yang lain yakni makalah. Itu yang pertama. Jadi teman-teman sudah tidak perlu mencari topik. Tetapi di dalam konteks yang lebih kompleks, teman-teman, misalnya seperti penulisan karya ilmiah untuk kompetisi, penulisan karya ilmiah untuk skripsi, penulisan karya ilmiah untuk penelitian-penelitian kalian yang dilakukan dalam rangka berbagai hal, itu tentu teman-teman harus menentukan topik yang menarik. Ya, topik yang menarik. Nah, ini selalu menjadi sebuah tantangan besar bagi mahasiswa, terutama mahasiswa yang semester akhir ya, yang mau skripsi, itu pasti bingung. Ya, kenapa Mas? Suara saya tidak terdengar atau bagaimana? Oh, mungkin ada teman-teman yang baru masuk ya, dan audionya belum dinonaktifkan. Mas Bashar, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Aman ya? Oke. Aman. Nah, jadi biasanya teman-teman yang sedang beranjak untuk memikirkan topik penulisan skripsi itu terhambat di ranah pengajuan judul. Ini ini sekedar bukan menakut-nakuti adik-adik yang masih semester 2 ya, tetapi ini yang biasa terjadi karena mungkin teman-teman belum familiar, belum terbiasa dengan upaya kreatif, dengan upaya kritis mencari informasi yang berbeda dari informasi-informasi yang sudah ada. Gitu. Kenapa? Karena sebuah topik di dalam karya ilmiah ketika itu dikembangkan itu kan harus mengandung unsur kebaruan. Oke, kita beranjak ke tayangan berikutnya ya. Oke, di sini saya sebutkan kalau menentukan topik itu bagaimana caranya? Caranya adalah mengoptimalisasi fungsi indera, nalar, pikiran, dan juga hati. Kenapa nih? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Baik, kalau bicara soal pemilihan topik, teman-teman, tentu teman-teman akan dihadapkan pada subjek yang sifatnya universal dulu, baru kemudian mengerucut pada topik. Apa sih subjek yang sifatnya universal ini? Contoh, kalau dalam konteks mata kuliah, subjeknya adalah hukum Islam. Tapi kalau kalian mau menulis sebuah karya ilmiah, sebuah makalah, sebuah apa namanya esai, misalnya esai ilmiah ya, pertanyaannya adalah satu, apanya hukum Islam ya yang mau dibahas? Gitu. Jadi, apanya hukum Islam yang mau dibahas? Harus ada sesuatu yang lebih spesifik dibandingkan hanya sekadar hukum Islam. Misalnya, saya mau bahas soal gender. Apanya gender ya yang mau dibahas secara spesifik? Nah, itu masih bicara soal subjek yang general ya, yang umum gitu. Kemudian ketika sudah mengerucut pada topik, teman-teman bisa fokus
pada hal-hal yang spesifik dari subjek tadi. Misalnya saya mau ngomongin hukum Islam. Saya mau bicarakan tentang ini, Bu. Tentang fikih yang dinamis itu misalnya tentang mode berpakaian bagi laki-laki atau perempuan muslim di era saat ini. Itu sepertinya kan beda jauh dengan mode berpakaian di era Rasulullah begitu. Apalagi di negara-negara yang memang bukan negara-negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat-masyarakat Arab misalnya. Maka tentu akan terjadi atau akan muncul fenomena cara berpakaian yang cukup berbeda dengan cara berpakaian umat Islam di masa itu. Oke, berarti topiknya saya mau bahas soal mode berpakaian masyarakat modern. Nah, misalnya, tapi masyarakat Muslim. Nah, sama seperti hukum Islam misalnya. Kalau di sini yang ada di layar contohnya adalah topik dalam konteks mata kuliah hukum Islam, bias gender di dalam penerjemahan ayat Al-Quran. Berarti sudah spesifik begitu ya, apa yang mau dibahas lebih lanjut. Nah, teman-teman, ketika teman-teman berada dalam konteks mau ikut kompetisi, misalnya. Itu juga biasanya panitia kompetisi akan menyediakan tema-tema tertentu. Ada temanya yang general begitu ya, semacam subjek seperti yang saya kemukakan tadi. Ada temanya yang sudah cukup spesifik. Misalnya peran pemuda di dalam apa namanya pengembangan ilmu Al-Quran dan tafsir. Peran pemuda di dalam pengembangan ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi itu kan masih sangat lebar gitu ya. Temanya masih sangat luas dan memungkinkan untuk diturunkan lagi. Ini peran pemuda dalam perkembangan ilmu Al-Quran dan tafsir dalam hal apa ya secara spesifik. Kalian bisa cari lebih lanjut. Contoh, eh, kalau dikaitkan dengan, kalau semester 2 belum belajar studi living Quran ya. Misalnya kalau dikaitkan dengan peran pemuda, kalau tafsir ini kan sudah ada ya yang menafsirkan, ulama-ulama klasik menafsirkan, ulama-ulama kontemporer menafsirkan. Jadi peran pemuda tentu susah nih kalau di bidang tafsir. Tapi bagaimana pemuda punya peran besar dalam sosialisasi atau dalam turun ke masyarakat untuk menyampaikan atau berdakwah mengenai tafsir-tafsir yang relevan. Tafsir tentang apa? Itu nanti lebih spesifik lagi. Misalnya tafsir tentang eh, komunikasi atau adab berkomunikasi di media sosial. Karena selama ini di media sosial tuh adab komunikasinya nggak karu-karuan. Haters-haters tuh ujaran kebencian banyak banget. Yang diposting orang olahraga yang dikomentari adalah aib-aibnya ketika olahraga. Nggak sengaja ngangkat keteknya kelihatan misalnya. Itu yang dikomentarin gitu ya. Nah, kemudian kalian mau ambil topik misalnya bagaimana peran eh, para mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir di dalam menangani problematika-problematika sosial tertentu yang sudah spesifik. Nah, itu dari tema besar itu kan bisa diturunkan ya. Nah, dan ini membutuhkan apa? Tadi kalau Bu Rizka sebut di tayangan sebelumnya ada optimalisasi fungsi indera, optimalisasi nalar, dan optimalisasi hati. Kenapa harus hati? Ya nanti karena pilihan-pilihan itu didasarkan pada ketertarikan kalian. Misalnya, oh ini ada hal yang menarik begitu ya. Menarik karena sesuatu yang baru muncul di TikTok atau muncul di mana ya di media sosial atau bahkan kalian baca referensi berupa artikel ilmiah gitu. Ini sudah mengoptimalisasi fungsi mata untuk baca, mengoptimalisasi fungsi panca indera yang lain ya, untuk memahami situasi-situasi, misalnya untuk mendengarkan informasi, memahami situasi atau topik yang atau isu yang sedang kalian pelajari. Kemudian dilogikakan, oh iya ini secara logika kok nggak masuk akal ya, bla 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 dan seterusnya. Tapi kalau hati kalian tidak tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang itu, tentu rasa curiosity-nya, rasa penasarannya tidak akan terasah, gitu kan? Yang harusnya kalau misalnya kalian punya ketertarikan personal terhadap isu itu, kalian bisa baca 20 buku referensi tentang itu,
karena hati kalian tidak tergerak, maka ya sudah eh, untuk menggugurkan kewajiban saja yang standar minimalnya 5, ya udah 5 aja saya baca begitu. Sehingga memang untuk memilih sebuah topik di dalam penelitian, baik itu dalam hal untuk kepentingan skripsi atau untuk kepentingan kompetisi dan yang lain, ada 3 hal itu ya yang perlu teman-teman buka lebar-lebar. Kemudian berikutnya, nah ini adalah hal yang penting. Kita di pertemuan ini mungkin bicara tentang ide dulu ya, bicara tentang topik apa nanti yang teman-teman akan tulis lebih lanjut. Dan saya harap Mas Basyar ini tagihannya nanti tentu saja akan ada output karya ilmiah ya. Nah, saya mungkin minta penjelasan teman-teman dulu. Nanti kan karena kita ada 1 bulan 3 kali, output karya ilmiahnya itu tagihannya akan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau seperti apa. Dan teman-teman pengennya bagaimana? Sehingga treatmentnya Bu Rizka atau hal-hal yang saya lakukan itu akan mengarah pada tagihan-tagihan mingguan, tagihan-tagihan bulanan, sehingga teman-teman nggak sia-sia ikut acara ini, tapi nanti juga ada apa? Ada teks yang harus dikumpulkan. Misalnya di pekan ini kita akan bicara soal esai ilmiah dulu gitu. Karena teman-teman belum belajar soal esai ilmiah. Bedanya apa sih dengan makalah dengan artikel ilmiah gitu. Tagihannya adalah esai ilmiah yang lebih argumentatif ya dibandingkan dengan makalah atau artikel ilmiah. Gitu. Gimana Mas Basyar? Tagihan-tagihannya seperti apa? Sebelum saya lanjut ke berpikir kreatif nih. Untuk yang telah dimusyawarahkan di divisi PSDM dan pengurus HMPS itu Hmm? sebenarnya di akhir nanti periode itu ada kelas meet Mm-mm. dan ada semacam event dari setiap angkatan itu untuk menulis sebuah karya, entah itu esai atau artikel yang simpel seperti itu. Mm-mm. Untuk tugas-tugasnya itu kami pasrahkan kepada dosen. Setiap nanti setelah pelatihan pertama akan dikasih tugas apa, itu tergantung dari pembimbing sendiri. Oke, nanti Bu Rizka minta tolong mungkin ada 1 orang dari teman-teman ilmu Al-Quran dan Tafsir yang menjadi admin gitu ya. Menjadi admin untuk tugas-tugas teman-teman. Karena biasanya Bu Rizka, apa namanya, kalau harus menghandle administrasi, mereka ngumpulkan ke saya dan seterusnya itu kan juga butuh butuh waktu ya, butuh tenaga. Jadi teman-teman nanti Mas Basyar boleh tunjuk siapa atau timnya salah satu menjadi admin untuk kompilasi tugas-tugas teman-teman. Jadi memastikan siapa nih yang belum, memastikan nagih. Oh ini angkatan ini yang belum, kelas ini yang belum dan seterusnya. Gitu ya. Setidaknya perwakilannya berapa begitu kan di tiap-tiap kelas itu kan pasti ada standarnya. Baik, kita lanjut ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini apa namanya? Muara dari pertemuan pertama kita, teman-teman akan mencoba untuk menentukan topik apa yang nantinya akan dikembangkan, entah dikembangkan menjadi esai atau dikembangkan menjadi makalah atau artikel ilmiah atau bentuk-bentuk lain yang diinginkan dalam konteks kompetisi. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi sebagian sudah saya sebutkan ya. Ini lebih spesifik berdasarkan teorinya Luz, Andy, Bryan, dan seterusnya tentang berpikir kreatif. Bu, ini kan karya ilmiah. Harusnya berpikir logis dong, berpikir kritis. Kenapa harus berpikir kreatif? Nah, kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Coba. Ada yang mau coba mengemukakan pendapat? Kenapa ya? Kalau menulis karya ilmiah kok juga harus berpikir kreatif? Oke, Zahra? Ada ada Zahra yang apa namanya? Mengaktifkan pelantangnya, mikrofonnya, silakan. Boleh angkat tangan ya, raise hand teman-teman kalau misalnya mau menjawab, kita sambil diskusi sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Oh, nggak jadi, Zahra nggak jadi. Oke, yang lain. Mungkin uh, agar memunculkan uh, apa ya, nilai baru dari Oke, peneliti-peneliti sebelumnya. oke, iya. Untuk memunculkan inovasi ya,
teman-teman, ada satu hal yang ini selalu menjadi poin yang cukup besar nilainya ketika teman-teman ikut kompetisi menulis dimanapun. Itu adalah unsur inovasi. Kenapa unsur inovasi ini menjadi penting? Supaya naskah kalian nanti berbeda dengan naskah-naskah sebelumnya atau karya-karya ilmiah sebelumnya. Karena kalau sama persis dengan karya ilmiah sebelumnya, tadi Bu Rizka sudah sampaikan, itu menjadi corong saja. Kalian hanya menjadi semacam, apa itu? Biasanya kalau DEBM corong merah ya. Menjadi corong merah yang hanya mengalirkan barang-barang tertentu yang kemudian masuk ke wadah yang lain. Bentuknya saja diubah. Tapi esensinya sama. Nah, berpikir kreatif menjadi penting untuk memunculkan sebuah pemikiran-pemikiran yang inovatif terhadap suatu topik, terhadap suatu hal. Gimana caranya? Yang pertama, tentu saja berpikir ya. Pikirkanlah hal-hal yang kalian minati. Mulai dari hal-hal yang kalian minati. Makanya saya katakan tadi perlu dari hati begitu. Karena ketika sesuatu itu dilakukan dari hati, maka dia eh, akan lebih nyaman dilaksanakan sehingga bisa mencapai tataran atau tahapan konsisten di dalam penulisan. Nah, di layar teman-teman bisa baca, pikirkan hal-hal yang diminati, memikirkan ide tentang hal-hal yang diminati, membuat orang mengawali penelitiannya dengan kesenangan. Hal tersebut bisa berada di dalam area disiplin ilmu atau di luar area disiplin ilmu dan masih bisa dikaitkan. Nah, ini penting teman-teman, apalagi untuk kepentingan kompetisi ya, yang teman-teman mungkin nanti akan memanfaatkan dana dari fakultas. Pasti ada pertanyaan dari pihak fakultas, ini topik penelitiannya tentang apa? Ada kaitannya tidak dengan ilmu Al-Quran dan tafsir? Kalaupun dia interdisipliner berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain, tetap ada hooknya, tidak ada cantolannya, tidak dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu akan menjadi bahan pertanyaan. Kenapa? Karena seorang peneliti, seorang penulis, itu penulis yang baik adalah penulis yang menuangkan informasi, ide, gagasan yang berkaitan dengan background-nya atau latar belakang keilmuannya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak punya latar belakang keilmuan tertentu kemudian kalian menulis, maka besar kemungkinan akan sulit dilakukan. Ya. Jadi kalian harus baca lebih keras, lebih banyak informasinya untuk bisa menulis itu. Contoh yang lalu sempat ada mahasiswa hukum ekonomi syariah, kalau tidak salah, atau hukum keluarga Islam begitu, mau ikut kompetisi tentang pengembangan inovasi kopi dari biji, saya lupa, biji semangka misalnya ya, kopi dari biji semangka. Ini hukum keluarga Islam bahas apa namanya topik membuat kopi dari biji semangka, inovasi wirausaha dari situ. Apa hubungannya dengan hukum keluarga Islam? Kalau tidak ada hubungannya sama sekali, maka itu akan menjadi sebuah pertanyaan besar begitu. Sama halnya seperti gini, teman-teman kirim naskah ke koran. Kirim naskah ke koran itu satu hal penting yang pasti akan menjadi catatan bagi orang-orang di media untuk menerima naskah kalian adalah background kalian. Contoh, kalian menyebutkan identitas diri seseorang itu kan banyak ya. Sama seperti Bu Rizka pengajar, dosen di Fakultas Syariah. Dosen apa? Bahasa Indonesia dan metodologi penelitian. Saya tidak pernah mengajarkan sastra di UIN. Tetapi saya punya identitas lain sebagai founder Saung Kanak, sebagai seorang penulis karya sastra anak-anak. Gitu. Saya punya identitas lain sebagai motivator misalnya. Saya punya identitas lain sebagai apa? Nah, ketika saya menulis, kirim ke koran, saya menulis tentang apa namanya, tentang parenting dan motivasi. Tapi kemudian identitas yang saya sebutkan di bagian bawah itu saya sebut dosen bahasa Indonesia dan metodologi penelitian. Maka ini jelas akan ditolak oleh media. Karena dianggap saya bukan seorang pakar, bukan seorang praktisi, nulis tentang itu, tapi identitasnya tidak mewakili naskah. Maka itu menjadi salah satu dasar penolakan. Jadi bagaimana supaya naskah kita diterima? Kalian misalnya mau mengkritisi persoalan politik. Karena kalian adalah
salah satu aktivis di Dema, mengkritisi persoalan politik. Ya sebutkan kalian sebagai aktivis Dema. Jangan sebutkan bahwa kalian sebagai mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, sehingga bisa dipertimbangkan. Sama halnya dengan itu ya. Kenapa teman-teman perlu secara spesifik memilih topik yang sesuai dengan bidang keilmuan kalian atau di luar area keilmuan kalian tapi masih bersinggungan, fungsinya adalah untuk itu. Itu juga menjadi salah satu upaya untuk membangun portofolio supaya kelak misalnya kalian lulus dari ilmu Al-Quran dan tafsir, oh karya-karyanya adalah karya-karya yang linier dengan bidang keilmuan kalian. Oke, kemudian yang kedua adalah brainstorming. Ya, saat membaca atau merenungkan calon penelitian, coba tulis ide-ide yang mungkin tidak masuk akal. Nah, di sini mulai masuk ke ranah berpikir kreatif. Kok ide yang tidak masuk akal, Bu? Bukannya harus logis penelitian itu? Jadi kalau misalnya orang lain berpikir satu step, satu langkah ke depan, cobalah untuk berpikir 2 atau 3 langkah ke depan. Yang tidak masuk akal dalam hal ini, out of the box-nya di situ. Contoh, teman-teman sekalian, mungkin kalau hidup, ya ada yang bertanya? Siapa sih yang takut Pepe Ghazali? Man? Ya, Mas Ilman lupa untuk menonaktifkan mikrofon dan ini ya, kameranya ya, sehingga aktivitasnya terlihat jelas oleh teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut. Misalnya, tidak apa-apa, lanjut Mas. Misalnya, dulu mungkin tidak terpikirkan ya, saat Bu Rizka pakai kacamata di awal, tidak terpikirkan, oh bakal ada kacamata yang tanpa frame, tanpa tanpa frame depan sini. Jadi hanya kacanya langsung dengan gagangnya begitu ya. Tapi ternyata sekarang ada ya. Oh ya, itu berarti kan ada inovasi-inovasi bidang produksi kacamata ya yang dilakukan oleh pihak pabrik, yang dilakukan oleh pihak apa misalnya manajemen inovasinya, pihak SDM-nya untuk menciptakan sebuah inovasi baru gitu. Yang tidak terpikirkan mungkin oleh orang karena bayangannya yang namanya sebuah lensa tentu harus dilindungi dengan frame. Ternyata bisa ya. Nah, dimulai dari apa? Lensa ini kan dulu ada namanya lensa gantung ya, frame-nya hanya sekian. Kemudian bagian bawah digantung pakai apa namanya? Pakai semacam tali atau kabel, bukan kabel. Ya semacam tali lah yang tipis sekali untuk digantungkan sehingga dia tidak jatuh. Nah, kemudian ternyata akhir-akhir muncul ada eh, lensa yang tanpa frame. Bahkan ada frame yang tanpa lensa. Kalau itu anu ya, kalau itu bercandaannya anak-anak ya. Jadi frame tanpa ada lensa gitu. Jadi pakai kacamata buat gaya-gayaan aja. Nah, coba pikirkan seperti itu. Misalnya, kalau dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir apa? Oh, ternyata penelitian-penelitian terdahulu tuh banyak yang fokusnya ke satu ayat. Contoh, penafsiran siapa begitu terhadap surat Al-Luqman ayat sekian sampai sekian. Penafsiran siapa terhadap surat ini ayat sekian sampai sekian begitu. Nah, itu berarti hanya mengungkapkan penafsiran-penafsiran yang mungkin paling banter komparasi ya. Komparasi antara pandangan tokoh A dengan pandangan tokoh B terhadap tafsir ayat ini misalnya. Nah, itu kan sudah biasa ya. Saya pengen sesuatu yang apa namanya? Yang berbeda dengan apa yang sudah ada. Apalagi kalau untuk kompetisi. Unsur inovasinya penting untuk dilakukan. Misalnya, oh ya sekarang lagi rame pembicaraan tentang moderasi beragama. Di dalam Al-Quran itu memang ada nih moderasi beragama. Tetapi kadang-kadang orang-orang saat ini menerapkan moderasi beragama itu kebablasan. Sehingga unsur dogmatis, unsur yang wajib misalnya dalam Islam itu justru ditanggalkan. Nah, gimana ya caranya supaya secara penafsiran, tafsir terhadap moderasi beragama ini sampai ke masyarakat tanpa harus mencederai makna aslinya misalnya terkait moderasi beragama. Caranya gimana ya? Oh, saya mau mengaitkan dengan ini inovatif nih nanti. Kayaknya bagus kalau misal
teman-teman dari pembelajar ilmu Al-Quran dan tafsir, para ulama yang muda, yang peduli pada masyarakat, itu menciptakan satu aplikasi atau platform digital misalnya untuk diskusi tentang itu. Dibuat indikator-indikatornya. Misalnya ada kasus, maka dipertanyakan, oh ternyata kasus ini ketika di input ya, disubmit ke aplikasi itu, diidentifikasi oleh teman-teman, oh iya ini termasuk aktivitas yang moderat secara keagamaan, bukan aktivitas yang kemudian meninggalkan hal-hal yang wajib dalam agama Islam, bla 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 dan seterusnya. Sehingga ada rekomendasi saran dari aplikasi bahwa oh iya kalau ada problematika begini silahkan begini begini begini. Ini menjadi satu hal yang menarik begitu, menjadi satu isu yang menarik. Dan ketika Bu Rizka membimbing mahasiswa itu memang kebanyakan untuk kompetisi-kompetisi topiknya itu mengarah pada pembahasan-pembahasan inovatif dan solutif. Jadi tidak hanya menginformasikan sesuatu, tetapi memberikan solusi praktis. Apalagi solusinya berkaitan dengan teknologi. Nah, IAT kok berkaitan dengan teknologi? Itu nilainya jadi tinggi sekali. Nah, waktu itu pernah Bu Rizka membimbing salah satu kakak tingkat kalian yang nilai inovasinya rendah karena masih mengusulkan produknya, tidak menjelaskan spesifikasi produknya nanti akan seperti apa di dalam teknologi. Jadi yang menang juara satu justru yang memunculkan ini produknya, spesifikasi produknya seperti apa, walaupun produknya belum ada, tapi rancangan produknya itu yang dijelaskan lebih lanjut. Itu bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Sehingga teman-teman perlu memperhatikan ya, nanti mau pilih topik itu didasarkan pada satu, ya memang hal-hal yang kalian minati. Dua, tujuan dari penulisan karya ilmiahnya apa? Apakah hanya untuk di kelas, untuk presentasi makalah? Apakah untuk kepentingannya untuk diterima di jurnal? Ya, ataukah kepentingannya untuk kompetisi? Kalau di jurnal unsur pembeda sebenarnya cukup, tidak perlu ada inovasi. Kalau ada inovasi bagus, tetapi kalau di jurnal distingsi dan juga novelty-nya itu tidak harus ada solusi yang berkaitan dengan teknologi atau yang lain ya. Tetapi kalau misalnya di dalam kompetisi, perhatikan betul kompetisinya itu juknisnya seperti apa, petunjuk teknisnya, tujuannya apa, begitu ya. Sehingga teman-teman bisa memilih topik yang benar-benar akan mengarah pada solusi dan inovasi yang diinginkan sesuai dengan juknis. Seperti itu. Oke, kita kembali ke berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu seperti apa selanjutnya selain brainstorming untuk mendapatkan ide-ide yang out of the box tadi? Berpikir terbuka. Berpikir terbuka itu seperti apa? Tidak membatasi pemikiran kalian hanya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu Al-Quran dan tafsir saja. Coba untuk berpikir inter atau multidisipliner. Mengaitkan ilmu Al-Quran dan tafsir dengan sains tadi ya. Mengaitkan ilmu Al-Quran dan tafsir dengan teknologi. Mengaitkan ilmu Al-Quran dan tafsir dengan humaniora misalnya dan yang lain. Karena apa? Karena sejatinya segala sesuatu itu kan memang sudah ada di dalam Al-Quran ya, dibahas di dalam Al-Quran. Kalian nggak perlu melakukan cocokologi karena Al-Quran punya banyak sekali ayat tentang kesemestaan, tentang kehidupan manusia, ya, bahkan tentang apa namanya prediksi-prediksi masa depan yang kemudian ternyata memang betul-betul terjadi. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa dieksplor dari kalau bicara tafsir Al-Quran. Ya, maka silahkan berpikir terbuka karena hitungannya kalau di dalam kompetisi yang lain berpikir pure di ilmu Al-Quran dan tafsir itu pasti ada 60%, 70% orang yang berpikir seperti itu. Nah, 30%-nya, jadilah kalian 30%-nya yang mencoba untuk menyilangkan disiplin ilmu satu dengan disiplin ilmu yang lain untuk menghasilkan hal yang baru. Ini masih sangat berkaitan dengan brainstorming tadi. Nah, kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah melibatkan mitra. Ya, melibatkan mitra. Apa maksudnya melibatkan mitra, Bu? Saya mau sendirian nih melakukan penelitian. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Boleh melakukan sebuah penelitian sendirian, menulis sendirian, begitu ya. Mengikuti kompetisi sendirian.
it's okay, tidak apa-apa. Tapi era ini adalah era kolaborasi. Era ini adalah era kolaborasi. Contoh, dosen-dosen kalian kalau nulis di Scopus sendirian, susah untuk diterima. Tapi kalau kolaborasi dengan beberapa orang, itu pihak Scopus akan mengidentifikasi bahwa oh penelitian ini serius dilakukan oleh beberapa orang sekaligus, dilakukan oleh para pakarnya. Kalau dia interdisipliner, misalnya Bu Rizka bahasa, ilmu bahasa dengan ilmu tafsir misalnya ya. Saya bergandengan dengan misalnya Bu Nurul atau Ustadz Miski gitu nulis. Nah, itu akan menjadi sebuah pertimbangan khusus. Kenapa? Karena kolaborasi itu membuat esensi, substansi dari karya ilmiah kita semakin kaya. Ya, sudut pandangnya jadi ada beberapa. Nah, mitra di dalam konteks ini bukan rekan pelaksanaan penelitian, tapi orang di luar bidang ilmu. Tadi saya katakannya di luar bidang ilmu yang bisa diajak berdiskusi tentang ide penelitian. Kalau dia diajak sebagai mitra akan lebih bagus karena proses diskusinya, proses penulisannya itu kan bersama, kolaboratif ya. Tapi kalau tidak diajak hanya sebagai rekan diskusi, itu pastikan sudah disampaikan di awal bahwa kalian mau menulisnya sendirian, ini hanya sebagai diskusi untuk memantik pengetahuan saja, misalnya gitu. Ya. Kenapa ini penting? Ini untuk mengecek seberapa logis ide penelitian yang akan kalian laksanakan atau seberapa logis pemikiran kalian tentang sebuah topik. Kadang-kadang seseorang itu merasa bahwa wah ini udah keren nih, ini udah inovatif nih, oh ini sudah ada unsur pembedanya nih, begini-begini dan seterusnya. Tapi ketika didiskusikan di dalam forum, jangankan di dalam forum dengan satu orang teman itu bisa mengidentifikasi, oh kok begitu ya, kalau menurut aku kok gini. Nah, misalnya gitu, dia akan memberikan masukan yang mungkin tidak terpikirkan oleh kalian. Gitu. Oh iya ya. Karena apa? Karena informasi ini kan untuk orang lain nantinya ya. Maka kalian perlu punya pendengar pertama, perlu punya teman diskusi pertama, supaya bisa tahu logis nggak nih pemikiran saya tentang ini. Dapat diterima nggak nih pemikiran saya tentang ini? Bakal ada yang nyanggah nggak nih? Jadi sebelum jadi sebuah naskah, kalian sudah mendapatkan masukan-masukan spesifik terkait dengan topik yang mau kalian tulis. Nah, ini sangat berkaitan dengan yang poin diskusikan atau bicarakan ide itu, ya. Karena apa? Nanti kalau sudah mendiskusikan dengan rekan, itu pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih kritis, gagasan lain yang lebih kompleks begitu ya terkait dengan ide itu. Maka kalian di awal ketika memutuskan mau memilih topik tertentu, fokusnya mau kemana, itu bisa melalui proses mendiskusikan dan membicarakan ide itu. Jangan khawatir ide kalian akan dikopas oleh teman kalian. Jangan khawatir, ini Bu Rizko dulu awal-awal waktu menjadi penulis pemula ya, saya berpikir saya nggak mau diskusi ide saya dengan orang lain, karena apa? Nanti ide saya diambil nih. Jangan khawatir, ide yang sama ketika didiskusikan bersama, dieksekusi oleh orang yang berbeda, hasilnya pasti akan berbeda. Itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Nah, jadi apa namanya? Jangan khawatir untuk mendiskusikan dan membicarakan ide kalian di dalam forum ataupun di dalam diskusi dengan rekan yang lain. Nah, berikutnya, kalau bicara soal ide dan topik, teman-teman, tanyakan mengapa. Pertanyaan mengapa ini melibatkan jawaban kompleks ya atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau ide penelitian. Nah, ketika teman-teman ini masih berkaitan dengan diskusi dengan mitra tadi ya, dengan teman dari luar bidang keilmuan, kalau kalian melibatkan mitra dari luar bidang keilmuan kalian, itu akan memunculkan tantangan dan berbagai pertanyaan yang diawali dengan kata mengapa, di luar perspektif keilmuan kalian. Nah, jadi begini ibaratnya, teman-teman kalau menulis di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, kalau ngobrol dengan teman-teman IAT, itu mereka kan pasti sefrekuensi, sepemikiran gitu kan. Tapi naskah kalian kan yang baca belum tentu hanya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Bisa masyarakat umum, bisa orang awam begitu kan. Sehingga ide kalian setidaknya harus bisa dipahami masyarakat awam. Bukan masyarakat akademik yang spesifik ke bidang ilmu Al-Quran dan tafsir saja. Maka kadang-kadang akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat awam yang kadang-kadang di luar dari ekspektasi kita.
Oh iya ya. Oh, kalau seperti itu, misal nih ya, kemarin di kelas, saya tidak tahu di kelasnya Mas Bashar atau di kelas yang lain ya, di mata kuliah metodologi penelitian, ada Mbak Aminah menyebutkan bahwa ini Bu, kalau misal melakukan penelitian yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain, itu contoh saya mau mengecek kebenaran dari pernyataan, saya lupa itu nas hadis atau apa ya, bahwa air wudhu itu membersihkan. Kalau air wudhu menyucikan, iya. Ini air wudhu membersihkan. Nah, berarti kan harus dicek ya, Bu ya. Dari yang awalnya mungkin airnya jernih ketika dipakai wudhu, selesainya menjadi kotor. Ya kan? Nah, itu apakah bisa Bu dilihat hanya dari segi warnanya saja untuk menentukan air yang tadinya bersih kemudian menjadi kotor? Nah, ini orang awam akan tanya nih. Artinya orang awam itu adalah akademisi, tapi yang tidak spesifik di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya ya. Atau teman kalian yang dari bidang keilmuan yang lain. Pasti akan tanya. Nah, terus untuk mengukur tingkat kotor dan tidak kotornya, pakai cara apa? Masa hanya dengan warna kalau melihat mata telanjang kadang-kadang kita mengatakan mungkin Bashar mengatakan airnya jernih nih. Tapi Bu Rizka mengatakan enggak, ini enggak jernih. Oh, karena Bashar tinggalnya di Surabaya misalnya. Air di Surabaya itu agak keruh ya, agak agak kuning gitu warnanya ya. Tetapi bagi orang Surabaya air yang misalnya di Malang itu dianggap sudah jernih. Padahal misalnya Bu Rizka tinggal di wilayah pegunungan, kemudian saya tinggal di Malang, ketemu sama-sama di Malang, kadar jernih antara saya dengan Bashar pasti akan berbeda. Nah, maka kan pertanyaannya adalah, nah ini kejernihannya dilihat dari apanya? Masa hanya warnanya saja? Ya kan? Kadar jernih itu masa hanya dari warnanya saja? Pasti ada unsur yang lain. Sebuah air itu bukan sebuah air ya, air itu dikatakan keruh atau jernih, indikatornya apa? Wah, ini harus cari tahu nih dari bidang yang lain, bidang hidrologi misalnya, atau teman-teman di bidang kimia yang bisa tahu untuk menentukan harus ada sampling nih ke laboratorium kandungan air sebelum wudhu dengan setelah menjadi residu wudhu itu bedanya apa? Misalnya seperti itu ya. Baik, sebentar saya cek dulu ada pertanyaan sepertinya di kolom chat, Mas. Oh, belum ya? Barusan sepertinya ada pemberitahuan pertanyaan. Oh, hanya minta tolong yang sudah join jangan keluar masuk, harap stay sampai pelatihan selesai. Oke, saya pikir sudah ada pertanyaan ya. Baik, seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir untuk bicara soal berpikir kreatif, ini adalah memvisualisasikan ide-ide kalian ke dalam gambar. Kenapa Bu harus divisualisasikan ke dalam gambar? Sebenarnya ini bukan hal yang wajib ya, memvisualisasikan ide kalian di dalam gambar. Tapi di otak kita itu sebenarnya kan jaringan-jaringan informasi itu kan kalau teman-teman belajar itu seperti peta ya, jaringan informasi. Petanya seperti apa? Misalnya, sini saya Bu Rizka bicara soal air. Air itu akan berkolokasi dengan apa? Dengan kamar mandi mungkin, dengan sungai mungkin, dengan kelembaban, itu kan ada kosakata-kosakata yang relevan dengan kata air. Nah, maka ini nanti akan bercabang. Kelembaban akan bicara tentang apalagi, apalagi, apalagi. Ya, kamar mandi akan bicara, akan tersambung dengan apa gayung dan seterusnya. Maka, kenapa visualisasi ide dalam gambar itu penting? Karena secara natural sebenarnya otak kita berpikirnya visual gitu ya. Bahkan cabang-cabang itu tervisualisasi di otak kita, kaitan antara satu kata dengan kata yang lain itu dalam word webbing namanya. Dalam jaring kata gitu, seperti jaring laba-laba. Nah, jadi karena gambar itu adalah hal yang menarik dan sebenarnya secara natural manusia juga memvisualisasikan banyak informasi gitu kan. Kalau ide-ide kalian divisualisasikan dalam gambar, hal itu tidak akan hanya melekat dalam ingatan, tapi mempermudah orang-orang untuk memahami konsepnya secara lebih sederhana dan menyenangkan. Makanya Bu Rizka kalau mengajar di kelas bahasa Indonesia di awal,
biasanya, ini biasanya kalau tidak terpotong oleh banyak hal gitu ya, seminar dan seterusnya, itu akan mencoba untuk menggiring teman-teman membuat peta konsep. Akan lebih bagus lagi misalnya peta konsepnya warna-warni, menarik. Kenapa? Karena itu akan melekat di ingatan daripada teman-teman hanya menulis dengan mendatar gitu. Maka dibuat dalam bentuk peta konsep. Idenya apa? Misalnya tadi, oh saya punya ide tentang mode atau tren berpakaian muslimah dan muslim masa kini seperti apa. Dikaitkan dengan zaman Rasulullah. Oh, zaman Rasulullah seperti apa? Itu dibuat dalam bentuk peta konsep. Sekarang seperti apa? Bedanya apa? Ayat yang berkaitan, ayat yang mana, dan seterusnya dibuat dalam bentuk peta konsep. Nah, jadi itu ya teman-teman berkaitan dengan bagaimana teman-teman memilih sebuah topik yang relevan, topik yang menarik di dalam eh, bagian awal atau sebagai langkah awal untuk memulai menulis karya ilmiah. Topik itu bisa dari mana saja. Teman-teman bisa dari hasil membaca, oh iya, ada hal yang menarik ya. Ini kok sepertinya nggak dibahas secara spesifik. Kenapa ya? Kira-kira di buku lain ada nggak ya? Bisa seperti itu kalau dari membaca. Kemudian dari isu-isu yang viral, misalnya, oh ada isu viral seperti ini, kayaknya kalau dalam kajian Quran dan hadis menarik nih seperti ini, bla 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 dan seterusnya, yang tentu harus diikuti dengan membaca. Karena apa? Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap baru, baru nih. Kita mikirnya baru, tapi ternyata setelah baca, sudah banyak ya yang bahas gitu. Ternyata nggak baru-baru amat yang saya mau tulis gitu. Atau mengasah kepekaan kalian terhadap lingkungan sekitar. Di sekitar saya oh, ada kejadian begini. Contoh nih, di sekitar saya ada kejadian waris nih. Waris, pembagian harta waris terhadap anak dari seorang mbah yang sudah tua kemudian meninggal ya. Mbah ini laki-laki. Anaknya itu ada perempuan, ada laki-laki. Tapi anaknya ada yang sudah meninggal. Meninggal duluan, menyisakan cucu. Nah ini ada kejadian keluarga karena anaknya sudah meninggal, maka cucunya ini di-skip, tidak dapat warisannya. Itu. Oh, ini kalau dalam Islam boleh nggak ya kasusnya? Misalnya kalian berangkat dari itu. Ada nggak ya kasus seperti ini yang diungkap? Atau mungkin di sekitar kalian masih bicara soal waris. Ada apa namanya keluarga yang dia non-Muslim gitu ya. Terus anaknya mu'alaf, bapaknya meninggal. Ini warisnya seperti apa nih ke anaknya? Atau ada orang tuanya yang Muslim, tapi anaknya ikut ibunya atau ikut neneknya Hindu, Buddha misalnya. Gimana? Apakah putus hak warisnya ataukah tetap harus diwariskan secara hukum Islam? Ya kan? Keterangannya seperti apa? Nah, misalnya seperti itu. Hal-hal semacam itu menjadi hal menarik untuk dibahas. Tafsirnya seperti apa, yang mana yang dipakai, ayat yang dipakai. Itu silakan teman-teman bisa memulai untuk menggali ide, memikirkan topik apa yang mau ditulis pertama dari itu. Ya, tetapi kalau teman-teman misalnya memulai dari, Bu, saya ada mau ikut kompetisi nih, temanya tentang ini. Diskusikan saja dengan Bu Rizka, nanti mungkin saya bisa arahkan ke topik-topik yang menarik, topik-topik yang out of the box, tetapi tentu saya akan senang ketika teman-teman bisa secara mandiri untuk memikirkan topik yang menarik yang akan ditulis menjadi sebuah karya ilmiah. Begitu ya? Oke, saya kembalikan ke Mas Basyar untuk diskusi tanya jawab. Mungkin kita di 28 menit terakhir ya. Nanti Bu Rizka mohon izin untuk selesai di jam 10.30 karena saya ada kegiatan yang lain. Silakan Mas Basyar, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang disampaikan. Teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang disampaikan oleh pembimbing kita pada kesempatan kali ini. Bisa ajungkan tangan atau bisa ditulis komentar, bisa juga langsung dihidupkan mikrofonnya ya.
Itu sepertinya ada Mas Ilman. Jadi Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mas. Di dalam menulis suatu artikel itu kan harus membahas sesuatu yang baru. Nah, eh, terus pertanyaannya Ibu, seberapa banyak kita harus membaca artikel-artikel terdahulu begitu Ibu? Karena kan misal kita cari satu tema, misal kesetaraan gender. Habis itu kita baca artikel terdahulu di Scholar saja. Nah, itu seberapa banyak Ibu yang harus kita baca? Nah, kalau di Scholar saja itu apakah cukup? Apakah harus baca di jurnal-jurnal lain, Ibu? Sekian. Oke, Mas Basir langsung saya jawab atau gimana ini? Boleh langsung dijawab, Bu. Oke. Baik, Bu, kalau ada satu topik yang menarik bagi saya untuk bisa menemukan gap antara penelitian yang saya mau lakukan dengan penelitian terdahulu, menemukan aspek kebaruan, itu berapa banyak ya yang harus saya baca informasinya? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena bicaranya soal kuantitas gitu kan. Kadang-kadang teman-teman sekalian, eh, kuantitas tidak harus berbanding lurus ya dengan kualitas begitu. Karena mungkin ketika kita baca ternyata di 3 penelitian yang sudah saya baca, ternyata kok sudah ada ya yang bahas hal yang sama gitu. Akhirnya ya udahlah menyerah, saya ganti judul gitu. Nah, sebenarnya jangan buru-buru ya, jangan buru-buru ganti judul. Baca 3, tambah lagi 4, 5. Setidaknya ya teman-teman baca 10 penelitian terdahulu yang termutakhir. Artinya 10 tahun terakhir. Kenapa kok 10 tahun terakhir? Kenapa kok 10 penelitian terdahulu? Ini idealnya ya. Tapi kalau untuk belajar, kalau di kelas bahasa Indonesia, misalnya Bu Rizka selalu sampaikan, oke setidaknya 3 dulu, biar nggak kaget gitu kan. Jadi 3 dulu, 3 itu kadang-kadang sudah mengeluh gitu kan teman-teman. Nah, 10. Kenapa harus 10? Yang pertama, biasanya kalau teman-teman menulis artikel di jurnal untuk disubmit, biasanya aturan spesifik yang diajukan oleh pihak jurnal adalah minimal referensinya 10. Itu yang pertama ya. Karena faktor kebiasaan dan gaya selingkung di jurnal itu biasanya meminta para penulis untuk setidaknya mencantumkan 10 referensi. Oke. Kemudian kenapa kok 10 tahun terakhir? Bahkan ada yang menyebut 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Supaya ada pembeda penelitian-penelitian yang 10 tahun terakhir atau yang paling mutakhir, yang terbaru dengan penelitian yang mau kalian lakukan. Tidak terlalu jauh begitu ya, apa namanya, mengcross-checknya. Nah, itu seperti itu. Dan kalau di Google Scholar, Ibu, apakah sudah cukup di Google Scholar saja? Teman-teman, Google Scholar itu informasinya ada yang sifatnya utuh, ada yang parsial. Utuh itu seperti apa? Misalnya hasil penelitian utuh di-upload di Google Scholar. Kemudian artikel jurnal seseorang di-upload di Google Scholar. Linknya atau tautannya akan mengacu ke jurnal aslinya, seperti itu. Tapi juga banyak di Google Scholar yang mengupload atau mengunggah informasi hanya bab 2 saja dari penelitiannya, ya kan? Bab 1, 2, 3 saja, proposalnya saja. Atau seperti bungkus kacang, nggak ada keterangan bab 2 itu dari penelitian apa, judulnya apa, ya sudah diunggah saja bab 2 gitu. Karena informasi di dalam bab 2 itu ada kajian teori yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang. Nah, yang seperti itu boleh nggak Bu dijadikan sebagai bahan untuk dikaji? Kalau untuk bahan bacaan boleh, tapi bahan rujukan jangan. Ya, tetap merujuklah pada informasi yang utuh. Apakah harus jurnal, Bu? Nah, ini bedanya ya, teman-teman sekalian, antara skripsi dengan jurnal. Antara informasi yang diunggah individual di Google Scholar dengan informasi yang ada di dalam jurnal. Kenapa sih dosen-dosen selalu mendewakan jurnal, Bu? Kesel banget saya, padahal kan skripsi kakak tingkat saya juga bahas sesuatu yang penting begitu, walaupun nggak masuk di jurnal. Apa bedanya?
artikel di dalam jurnal, kenapa tingkat akurasinya menjadi cukup tinggi atau sangat tinggi begitu ya? Karena prosesnya itu sudah melalui satu, ada proses review dan proses editing oleh pengelola jurnal. Nah, proses review ini biasanya ada mekanisme blind review namanya. Mekanisme blind review itu seperti apa? Misal saya kirim naskah saya ke jurnal, reviewer saya tidak tahu siapa. Dan per-review saya tidak tahu saya ini siapa, yang kirim artikelnya siapa. Jadi namanya dihapus. Semua nama dihapus, kirim ke reviewer. Reviewer ini biasanya sudah profesor, doktor ya, yang ahli di bidangnya. Kemudian naskahnya dikirim ke reviewer-reviewer itu, dibacalah oleh para reviewer, layak nggak secara substansial. Kalau layak berarti lanjut, bisa diterbitkan di jurnal itu, tapi dengan revisi ini, revisi itu, dan seterusnya. Kalau tidak layak, dibuang. Artinya, naskah yang sudah diterima oleh jurnal, terutama jurnal-jurnal bereputasi ya. Jurnal bereputasi itu jurnal yang sudah terakreditasi Sinta, gitu. Sinta, mulai dari Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 itu yang internasional, itu prosesnya kompleks. Nah, beda dengan jurnal yang tidak terakreditasi, mungkin karena mengawali biasanya mereka lebih luas menerima naskah-naskah karena hitungannya mereka butuh naskah gitu ya, butuh naskah di awal-awal. Tapi di akhir tentu akan ada proses memperketat seleksi naskah. Dan ada jurnal-jurnal baru yang juga langsung ketat seleksi naskahnya karena menginginkan ada lompatan untuk bisa terakreditasi. Tuh. Nah, dari reviewer sudah diterima atau ditolak, yang ditolak kita abaikan ya, nggak usah dibahas gitu kan, biar dia merasakan sakit hatinya, nulis lagi, diperbaiki lagi gitu kan. Nah, yang diterima dari reviewer ini akan kemudian dilempar ya, dilempar kemana? Ke editor. Jadi ada tim editor. Tim editor akan meng-cross-check aspek substansialnya mana nih yang tidak logis, bla 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 dan seterusnya, dilempar ke penulis. Dari penulis nanti penulis akan memperbaiki, kembali lagi disubmit ke jurnal. Oleh editor akan diberi masukan lagi, dikembalikan lagi ke penulis. Dikembalikan lagi dan seterusnya. Dan biasanya naskah-naskah itu kan sebenarnya sudah melalui proses pembimbingan skripsi ya. Proses pembimbingan skripsi bukan berarti proses pembimbingan skripsi kemudian tidak cukup. Begitu, tidak cukup untuk menghasilkan karya yang bagus. Tetapi dari segi satu, akademisi yang kenal betul dengan kalian, dengan akademisi yang tidak kenal, objektivitas penilaiannya tentu akan lebih tinggi akademisi yang tidak kenal gitu ya. Ketika teman-teman mengirimkan naskah ke jurnal gitu. Beda lagi dengan pembimbing. Pembimbing itu kadang-kadang ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi begitu penilaiannya. Contoh, Bu, saya ini sudah nggak ada uang untuk UKT, Bu. Harus segera lulus ini. Orang tua saya sudah mengeluh. Saya kok kesulitan begini, begini, begini. Maka akan ada yang harusnya grade-nya seperti ini diturunkan dikit lah biar anak ini bisa cepat lulus. Ada unsur-unsur semacam itu ya. Tapi kalau di jurnal kan tidak ada. Karena kalian apa namanya secara bebas bertarung begitu dalam konteks akademik seleksi naskah. Makanya, Bu Rizka apakah pernah ditolak naskahnya? Wah, saya naskahnya bukan pernah ditolak, tapi pernah eh, bahkan diombang-ambingkan, katanya diterima mau di publish, tapi ternyata sampai 2 tahun naskahnya tidak dipublish. Mau ditarik lagi katanya mau dijadwalkan, tetapi apa namanya sudah direvisi dan lain sebagainya, tapi nggak dipublish-publish gitu kan, di PHP oleh pengelola jurnal. Karena apa? Karena antriannya banyak. Naskah yang lebih berkualitas mungkin banyak masuk dibandingkan dengan naskah saya yang level kualitasnya mungkin di bawah. Maka yang didahulukan adalah naskah-naskah yang berkualitas. Itu contoh ya. Ditolak pernah nggak, Bu? Pernah. Jadi jangan khawatir kalau mahasiswa ditolak untuk kirim naskah ke kompetisi 1 kali, ya bahagialah gitu. Karena, oh berarti saya ada kesempatan berikutnya naskah ini ikut sertakan ke kompetisi yang lain. Kayak gitu. Itu ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, berapa sih Bu sebenarnya standarnya? Kalau Bu Rizka sarankan 10, setidaknya 10 penelitian terdahulu ya. Apakah di Google Scholar? Google Scholar boleh, tapi yang utuh. Itu saran saya. Informasinya yang utuh. Akan lebih baik kalau teman-teman
juga menyertakan informasi dari artikel jurnal. Karena apa? Karena kalau mau kirim naskah ke jurnal ilmiah, teman-teman, 80% referensinya harus berasal dari jurnal ilmiah juga. Itu, ya. Kenapa sih Bu jurnal itu dianggap sebagai sesuatu yang wah dibandingkan yang lain ya? Karena itu tadi prosesnya begitu. Dan di dalam jurnal itu selalu ada pembaruan-pembaruan, ada novelty ya dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sehingga sebenarnya artikel-artikel di jurnal ini melengkapi temuan-temuan terdahulu. Seperti itu, Mas Ilman. Semoga bisa dipahami ya. Jadi nanti akan ada PR untuk baca artikel jurnal 10 ya kalian ya, tapi tidak di minggu ini. Minggu ini, minggu ini Mas Basyar tagihannya teman-teman adalah topik saja. Topik penelitiannya saja. Ya, oke. Mungkin ada lagi, Mas Basyar, saya kembalikan lagi, silakan. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Langsung dihidupkan mikrofonnya gak apa-apa. Oke, sambil menunggu yang bertanya, nanti saya minta tolong teman-teman panitia untuk buat matriks ya. Matriks tabel begitu. Tabel misalnya nomor, namanya siapa, kemudian angkatannya sama kan, jelas offering atau kelasnya kelas apa, kemudian topik yang ingin ditulis lebih lanjut menjadi sebuah karya ilmiah nanti apa. Gitu ya Mas Basyar? Oke. Tidak ada yang Hajin. tanya? Oh, paham semua dong berarti ya? Ini mungkin keluar ya hal yang sering saya alami. Oke, Mas Basyar sendiri ya yang mau tanya nih. Oke. Ketika ingin memulai menulis, itu pasti eh, saya sendiri itu bingung mau dimulai dari apa. Kemudian setelah dimulai, ada ide, di tengah perjalanan menulis, itu pasti seakan-akan eh, kreativitas dan inovasinya itu langsung hilang gitu. Stuck gitu ya. Seakan-akan iya stuck. Untuk mengatasi hal semacam itu, mungkin tips yang paling jitu itu seperti apa? Oke. Baik, gimana Bu kalau tiba-tiba ada apa namanya pemikiran kita terblokade begitu ya? Mungkin karena ada masalah atau ada apa terdistraksi sehingga stuck. Udah enak-enak mikir nih, tiba-tiba oh iya ya mau dibawa kemana tulisan ini gitu ya? Itu sering muncul di dalam apa namanya upaya untuk menggali ide untuk memperkaya informasi, mengembangkan topik yang tadi sudah spesifik, kemudian mau diarahkan ke pembahasan tentang apa. Sebenarnya Mas Basyar bisa kembali ke ini ya. Mas Basyar bisa kembali ke berpikir kreatif ini ada tujuh, tujuh informasi yang saya sajikan tadi itu bisa membantu ya. Dan yang cukup membantu kalau bagi saya pribadi itu adalah dengan diskusi dengan mitra, berkolaborasi dengan mitra gitu. Ketika saya sudah stuck ngobrol ini seperti apa ya idenya bakal kenapa nggak begini, kenapa nggak begini, kenapa bla 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 dan seterusnya itu bisa muncul ketika diskusi dengan mitra. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi stagnansi itu munculnya karena kurang membaca. Jadi dipikir aja gitu, tapi nggak baca. Maka apa namanya? Istilahnya kalau membuat jalan itu, saya mau bikin jalan. Itu kan harus ada modalnya. Modalnya apa? Aspal gitu kan, kemudian kerikil dan seterusnya. Nah, ini modalnya misalnya Mas hanya modal pekerja saja, SDM saja. Aspal kerikilnya nggak ada. Nah, maka itu harus diperkuat dengan membaca, dengan diskusi. Ya, itu yang kedua.
Kemudian yang berikutnya, kalau biasanya saya akan selalu mengunci ide itu dengan langsung menulisnya. Misalnya, oh ada hal menarik nih. Itu supaya nggak terlewat, saya akan tulis di note saya di HP saya. Ini tentang ini, nanti ini mungkin pembahasan bisa diarahkan ke sini, bla 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 dan seterusnya. Itu kan mungkin masih jelek ya, ide awal ya. Ide awal mau bahas sesuatu, arahnya kemana, bla bla bla, itu ditulis dalam satu kalimat panjang saja. Ini kalau dalam penulisan novel atau penulisan fiksi, namanya membuat premis. Membuat premis itu masih gambaran apa namanya umum keseluruhan cerita dari awal sampai akhir. Misalnya ada, ini kok ada meme-meme yang menyesatkan ya, meme yang menyesatkan tentang hadis tertentu misalnya. Tapi yang mengeluarkan adalah influencer. Nah, masyarakat sekarang lebih banyak percaya pada influencer dibandingkan pada pakarnya gitu kan. Ya. Jadi lebih percaya pada influencer dibandingkan dengan pakar. Jangankan begitu, para profesor aja kalah dengan influencer ya, lebih dipercaya masyarakat itu influencer. Ini gimana nih supaya saya punya solusi nih kayaknya dari segi sudut pandang ilmu Al-Quran dan tafsir, bagaimana para pemuda yang bergerak di bidang tafsir itu harus merangkul para influencer untuk menjadi corong bagi tafsir-tafsir yang benar nih. Misalnya. Tulis aja. Itu kan tadi bahasanya bukan bahasa ilmiah ya. Tulis saja dengan bahasa yang tidak ilmiah. Oh iya, perlu ada apa namanya komunitas influencer bla 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 dan seterusnya yang dirangkul oleh pemuda ahli tafsir bla 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 dan seterusnya untuk bisa. Nah, itu ditulis. Kalau di dalam penulisan fiksi, premis itu ya, misalnya tokoh utamanya siapa? Tokoh penggerak ceritanya siapa? Mas Basyar misalnya. Mas Bashar seorang anak yatim, bukan berarti Mas Bashar yatim ya, ini contoh aja ya. Mas Bashar seorang anak yatim, merantau, dan ternyata bertemu dengan seorang perempuan, dan dia punya tujuan ingin menikahi perempuan itu. Tapi keluarganya tidak setuju, karena Mas Bashar begini, 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 makanya Mas Bashar pada akhirnya memutuskan untuk berdamai dan tidak melamar perempuan itu. Segitu aja. Detil, Waalaikumsalam sayangku. Detil ceritanya kan nggak ada. Tapi secara keseluruhan kronologinya udah tertulis di situ. Sama ketika mau menulis karya ilmiah, coba buat kerangka utamanya dulu. Baru setelah itu buat tubuh-tubuhnya. Ya. Baru setelah itu buat outline-nya atau kerangka spesifiknya. Untuk mengunci idenya tadi itu Mas Basyar. Gitu. Nah, Bu Rizka, dulu waktu belum aktif di komunitas penulisan ya, teman-teman, banyak sekali tulisan saya yang stuck setengah setengah jalan nggak selesai gitu, setengah ide nggak selesai. Tapi setelah kemudian bergabung di komunitas penulis, waktu itu Malang Women's Writers Society, terpacu karena apa? 1 bulan sekali kami harus menghasilkan tulisan utuh, begitu. Itu memicu diri untuk bisa menyelesaikan apa yang tidak selesai. Nah, akhirnya kebiasaan berpikir lancar, encer kepalanya itu terlatih karena sudah ada diskusi di komunitas, apa namanya, ada tagihan, tagihan-tagihan dari komunitas, dan kemudian saya bergerak beralih memberikan tagihan pribadi. Tagihan individual. Tagihan individualnya apa? Bu Rizka harus nulis 1 hari minimal 1.000 kata. Jadi 1.000 kata per hari. Hari ini 1.000 kata, besok 1.000 kata, lusa 1.000 kata, berikutnya 1.000 kata. Kalau hari ini cuma 500 kata, berarti besoknya saya punya utang 1.500 kata diselesaikan. Nah, nanti teman-teman di kelas menulis karya ilmiah ini juga akan saya terapkan seperti itu. Awal-awal enggak ya. Nanti berikutnya akan saya terapkan, tapi enggak yang 1.000 kata. Misalnya 100 kata dulu per hari. Harus ada progres. Karena kalau nggak seperti itu, nanti tidak terbiasa. Katanya kan tresna jalaran saka kulino ya. Cinta datang karena terbiasa. Maka ini cinta kepada menulis harus datang karena teman-teman memaksa diri untuk mencintai dulu. Karena kuncinya menulis itu cuma 3. Saya selalu katakan, menulis, menulis, dan menulis. Itu saja. Baik, itu ya Mas Bashar. Saya kembalikan lagi ke Mas Bashar, silakan. Baik, teman-teman, apa mungkin masih ada yang ditanyakan?
Waktu mepet, Mas. Waktu mepet. Kata pembimbing barusan 10.30 Ki. Masih ada waktu 6 menit. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin akan ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum ditutup nanti. Untuk teman-teman yang sudah join di sini ya, di Zoom ini, untuk ke pelatihan selanjutnya saya harap tetap mengikuti sampai nanti akhir periode agar tidak ada materi yang tertinggal dari pembimbing. Dan juga saya ingatkan kembali, kalau sudah join nanti kalau ada pelatihan online lagi harap jangan keluar masuk ya. Eh, Takut ada satu kata yang tertinggal dari pembimbing itu akan merusak dari pemahaman dengan semua. Eh, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari pembimbing. Baik, WiFi Win itu katanya tadi curhatnya. WiFi Win Mas yang agak ini berapa hari memang WiFi Win bermasalah ya. Bu Rizka juga tidak bisa login ke Siakat dan seterusnya itu. Ya, itu di luar di luar prediksi BMKG ya. Oke, tapi yang jelas Bu Rizka sangat mengapresiasi teman-teman yang hari ini sudah aktif walaupun lebih banyak yang off cam ya daripada yang on cam hari ini. Minggu depan dan seterusnya kalau memang minggu depan ada nanti dikabari saja seperti apa. Tapi tagihannya di pertemuan berikutnya Bu Rizka ingin teman-teman panitia bisa menayangkan share screen list dari topik-topik teman-teman yang hari ini hadir begitu. Nah, minggu depan juga sesi diskusi kita nanti akan lebih interaktif karena saya akan mempertanyakan topik-topiknya masing-masing. Jadi teman-teman akan mencoba untuk menyampaikan kenapa kok topik ini, apa menariknya, bla 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 dan seterusnya. Jadi Bu Rizka akan memberikan feedback-feedback positif terkait itu supaya teman-teman tidak mengalami stuck tadi ya dalam penulisan karya ilmiah, khususnya di awal. Seperti itu Mas Basyar, yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa dijaga semangatnya. Nanti perlu ada sesi foto kan pastinya untuk laporan. Nah, ini biasanya ketika sesi foto baru aktif nih on cam semua. Kalau dipaksa on cam dari awal susah ini mahasiswa biasanya. Oke, terima kasih itu saja dan jangan lupa kembali ke 3 poin tadi ya. Kalau mau menulis, ada 3 hal utama yang perlu kalian lakukan, yakni menulis, menulis, menulis. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi kalian bisa mulai menulis? Silakan saya kembalikan ke Mas Basyar. Terima kasih. Untuk sesi terakhir teman-teman minta dibuka ya kameranya. Kita on cam, difoto dulu sebagai laporan nanti ke atasan. Teman-teman minta on cam sebentar, Sebentar 5 detik saja. aja. Gak apa-apa Mas, sama-sama jelek Mas. Monggo dibuka sebentar. Oke, untuk sesi pertama persiapan 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi bebas, gaya bebas gitu. Ya betul sekali. Betul sekali. Gaya bebas ya. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Selesai. Ya, Ibu minta ditutup sama jenengan. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Tadi mungkin di awal kita lupa mengawali kegiatan dengan berdoa bersama ya. Semoga kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa diterapkan di dalam kehidupan akademik maupun non-akademik, karena urusan penulisan tidak hanya selesai di dalam konteks akademik, tapi di luar itu kalian juga mungkin akan berhadapan dengan konteks-konteks kepenulisan.
Itu saja dari saya, kita akhiri perkuliahan. Maaf, kok bukan perkuliahan ya, diskusi kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberi kesehatan, senantiasa diberi kesehatan supaya bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan pertemuan offline. eh, Entah Sabtu yang keberapa nanti ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon pamit undur diri teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Izin pamit ya Mas Basyar. Gi, monggo Bu. Terima kasih Bu Gi. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kalian terbaik. Semoga selalu sehat dan lancar rezeki. Bisa meninggalkan